Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran. Oleh karenanya puji dan syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya di halaman yang ke-19 ya. Ya betul, 19 di bagian peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya agama terbesar sebelum datangnya agama Islam di Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Sehingga tidak terlepas dari Kepulauan Jawa atau tepatnya di Jawa Tengah yang disebarkan Islam oleh Sunan Muria ini. Jadi sebagian besar mereka penduduk Indonesia ketika itu yaitu beragama Hindu maupun Buddha. Ya, oleh karenanya di sini mulai Sunan Muria untuk mendakwahkan agama Islam. Ya, beliau mendakwahkan ya Islam kepada para pedagang, kemudian kepada para nelayan, kepada para pelaut, terutama tujuannya kepada rakyat yang jelata, rakyat yang miskin atau yang di bawah, ya bukan kepada rakyat bangsawan, kalangan bangsawan dan lain sebagainya. Seperti itu. Adapun metode atau cara atau langkah yang dilakukan oleh Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam kepada para penduduknya yang ketika itu sebagian besar beragama Buddha dan Hindu, ya beliau yaitu dengan cara mempertahankan kesenian yang ada, ya budaya-budaya yang ada, seperti halnya gamelan, kemudian wayang, ya, semua itu dilakukan sebagai alat dakwah. Jadi tidak dihilangkan, namun diberikan nilai Islam. Ya, namun hanya saja mungkin adat atau kebiasaan yang berbau klinik ini, maka inilah yang sekiranya yang lebih menyimpang maka diganti dengan hal-hal yang lebih baik. Ya seperti halnya di sini membakar kemenyan. Ya dulu ada tradisinya, kemudian menyuguhkan sesajen untuk yang mana sebelum-sebelumnya itu ditujukan untuk maaf ya makhluk halus dan lain sebagainya. Maka ini diganti dengan tujuannya lebih baik, yaitu untuk mengharap ridho kepada Allah. Kemudian diganti isinya dengan nilai-nilai Islam, yaitu dengan doa serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sini beliau juga menciptakan sebagai pencipta tentang tembang Jawa. Mungkin tembang Jawa di sini seperti halnya puisi ya atau syair. Ya, yang mana di sini dakwah beliau yaitu melalui media seni sama seperti ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Ya, dan namun beliau dengan melakukan tembang, baik tembang sinom maupun tembang kinanti. Ya, sehingga melalui tembang inilah atau kesenian inilah yang beliau ciptakan untuk mengajak umatnya ya untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi dengan caranya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing. Ya, jadi anaknya yaitu Sunan Muria berbeda cara dalam mendakwahkan agama Islam kepada masyarakatnya dengan ayahnya yaitu Sunan Kalijaga, berbeda. Ya, oleh karenanya di sini melalui tembang ini yang beliau buat, ya, maka beliau mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena di pertemuan sebelumnya sudah kakak sampaikan, yang mana di bait pertama yaitu mengajarkan tentang pesan dan moral hidup yang dilakukan oleh Sunan Muria, dan di bait yang keduanya itu mengajarkan tentang melatih diri dan hati, yaitu dengan meraih ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ya di kalimat-kalimat tembang tersebut. Sehingga hal itulah yang menjadi cara atau seni yang dilakukan oleh Sunan Muria dalam
menyebarkan agama Islam. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan melalui tembang-tembang ini ya beliau bahkan dikenal sebagai orang yang menghanyutkan diri. Ya, kenapa Kak? Karena tentu cara dakwah yang beliau lakukan dengan cara tersebut sehingga beliau dijuluki dengan kalimat tersebut. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di bagian yang kedua yaitu menanamkan nilai Islam ya dalam seni. Ya, jadi banyak langkah atau peran yang dilakukan oleh Sunan Muria dalam mengembangkan agama Islam. Yang pertama yaitu menjaga tradisi ya, dan mempresentasikannya, menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Maksudnya apa Kak? Jadi ada beberapa tahapan. Di sini di antara perannya dalam mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, lebih tepatnya ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maksudnya apa? Seperti halnya ketika teman-teman mungkin sering dengar 7 harian atau mungkin 40 harian atau 100 harian dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah kebiasaan adat istiadat dari Hindu maupun Buddha. Namun selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka itu tetap dijaga. Ya, tetap dilangsungkan agendanya atau kegiatannya tetap berlangsung. Ya, namun hanya saja nilainya diberikan nilai Islam. Ya, yang mana di dalamnya terdapat bacaan-bacaan Quran, Al-Quran, ya, ada zikir, ada doa, ya teman-teman sering mungkin ada tahlil, kemudian ada maulid dan lain sebagainya ketika 7 harian atau mungkin 40 harian maupun 100 harian dan lain sebagainya. Nah, itulah ya, maka di sini beliau tetap menjaga dari tradisi lama. Ya, adapun yang kedua yaitu menambah upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru. Maksudnya apa? Ya, terutama di sini memasukkan nilai Islam atau ajaran Islam dalam prakteknya. Ya, seperti halnya yang tadi, ya, ketika contohnya yaitu ketika pernikahan. Ya, pernikahan adat Jawa dengan adat Betawi tentu sangat berbeda. Ya, mereka memiliki adatnya masing-masing. Namun di dalamnya diberikan nilai Islam oleh Sunan Muria, yaitu melalui syarat maupun rukunnya pernikahannya ini dilandaskan atau berpatokan dengan ajaran agama Islam. Yang mana mesti adanya wali, kemudian mahar dan lain sebagainya. Itu yang diberikan nilai Islam di dalamnya. Ya, jadi ditambah. Ya, adapun yang ketiga yaitu mengganti. Nah, di sini mengganti sebagian unsur lama kepada unsur yang baru. Maksudnya apa? Ya, contoh di sini adalah seperti halnya membakar kemenyan. Yang mana dulu membakar kemenyan atau memberikan sesajen ini diberikan kepada sosok makhluk halus. Ya, tujuannya ketika di masa sebelum mendatangnya agama Islam. Oleh karenanya Sunan Muria berinisiatif. Ya, beliau mengajarkan menggantinya bahwasanya yang tadinya ditujukan untuk sosok makhluk halus diganti. Ya, bahwasanya dilakukannya untuk mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan acara selamatan, kemudian acara-acara makan besar, tumpeng dan lain sebagainya, yang mana sebelum-sebelumnya diniatkan atau ditujukan kepada tempat-tempat yang angker, namun sekarang diganti niatnya, diubah oleh Sunan Muria kepada masyarakat untuk tujuannya untuk mengirimkan kepada orang-orang yang telah meninggalkan, orang-orang yang telah berjuang, ya, ditujukan untuk mereka. Ya, tentu hal inilah yang dapat membantu kepada masyarakat Islam sekarang, yang mana tentu pula apabila ajaran atau kebudayaan yang ada di Indonesia dihilangkan, maka tentu hal ini amat sangat sulit. Oleh karenanya Sunan Muria lebih memilih memberikan nilai Islam di dalam kebudayaan Indonesia pada saat itu. Dan ini merupakan cara yang paling ampuh, yang terbaik, ya, agar Islam mudah diterima oleh banyak orang pada saat itu. Ya, adapun yang di bagian B, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengadakan perombakan latar budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang, yang mana
sudah ya, mungkin di sini sudah kakak ceritakan di masa Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Muria juga ya, beliau jadi mengubah juga isi cerita yang mana beliau juga menanamkan pesan-pesan tauhid, yaitu ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencontohkan dari wayang tersebut diceritakan dengan akhlak yang mulia. Ya, melakukan akhlak yang mulia, bersikap dengan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini diceritakan seperti halnya cerita Pakem Ramayana yang sudah diislamkan. Ya, sehingga tentu hal ini sehingga tanggapan atau anggapan masyarakat juga ya berubah, yang mana tadinya berpikirnya tentang A maka akan lebih baik, yaitu bahwasanya cerita ini versi yang Wali Songo lakukan ini hal yang lebih baik, yaitu untuk mengajarkan agama Islam. Ya, dan lain-lainnya seperti ini. Ya, seperti halnya ini di sini diberikan karakter yang kejam, ya, digambarkan atau ceritakan karakter yang kejam atau kasar yang dikenal dengan Ure Kodara, yaitu serigala. Namun ya ceritanya ini diganti, yaitu beliau yang orang yang kasar atau kejam ini, maka diganti perannya menjadi orang yang mendapatkan cahaya rohani, yaitu mendapatkan hidayah, sehingga beliau yaitu memiliki sifat yang baik maupun yang benar serta jujur. Nah, oleh karena inilah yang semua yang dilakukan oleh Sunan Muria ya, untuk mengajarkan orang Indonesia, terutama mereka yang ada di Pulau Jawa, ya, untuk dapat menerima ajaran agama Islam dengan mudah, kemudian dengan lebih cepat dan lebih baik, sehingga tidak ada perselisihan seperti itu, karena tetap menjaga budaya yang ada. Ya, hanya saja mengganti atau memberikan nilai-nilai Islam di dalamnya. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.